أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Setengah adab kita bergaul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketujuh, yaitu sedikit menyanggah takdir. Sedikit menyanggah takdir artinya jangan suka protes dengan takdir Allah. Kalau bahasa guru ulun, jangan katuju bahwa lawan Tuhan, jangan mahwali Tuhan. Jadi maksud mahwali di sini i'tirad dengan takdir Allah. Kenapa Tuhan nangga ini? Kenapa nangga ini jadi nyolot? Kenapa nangga ini? Kenapa nangga ini? Itu ngarannya i'tirad. Menyanggah takdir Allah. Sekuat-kuatnya keinginan kita tidak akan bisa merubah akan takdir Allah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Keinginan-keinginan yang kokoh tidak akan bisa merobek pagar takdir Allah. Maka adab kita sebagai seorang hamba adalah ridha dengan segala ketentuan Allah. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, ma'alamatu imanikum, apa tanda keimanan kalian? Maka sahabat ketika itu mereka menjawab, alamatu imanina nasbiru alal bala wa nashkuru indal rakha wa narda indal qada. Kami sabar ketika kami mendapatkan musibah. Kami syukur ketika kami mendapatkan nikmat dari Allah. Dan kami ridha atas segala ketentuan Allah. Inilah orang yang pasrah dengan takdir Allah. Dan arti ridha itu tidak meninggalkan ikhtiar. Jadi kita jangan memahami ikhtiar itu membatalkan ridha atau ikhtiar itu membatalkan sabar. Tidak, sedikit pun tidak. Karena ikhtiar ini pun juga adalah salah satu mutaba'ah kita kepada baginda Rasulullah. Karena Habibuna sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kasbu sunnatuh wa tawakkulu haluh. Ikhtiar itu adalah sunnahnya Rasulullah. Akan tetapi kita tidak berpegang dengan ikhtiar, karena kita meyakinkan bahwasanya yang memberi bekas itu hanya Allah. Dengan ta'alluq qudrat dan iradah Allah, ta'alluq ta'thir. Dan ta'alluq ta'thir ini yang disebut dengan af'al, gawian Tuhan.
Jadi kudrat dan iradah ta'alluq kepada mumkinat dengan ta'alluq ta'thir menghasilkan af'al. Jadi gawian Tuhan itu ya takdir ngarannya. Gawian Tuhan lah yang terjadi sekarang ini, yang terjadi sudah lewat ataupun yang akan terjadi, seluruhnya di dalam qada dan qadarnya Allah. Jadi ikhtiar itu hanya sebagai mutaba'ah kita kepada Rasulullah dan tidak membatalkan tawakal atau ridha kita kepada takdir Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "U'budillah birridha, fa in lam tastati' fa bisabri. Ada ma takrahu khairun katsir." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan. Sembahlah Allah dengan keridhaan. Artinya orang beribadah nilah dengan hati yang ridha, itu hatinya gembira. Karena definisi daripada ridha, sururul qalbi bimururil qada. Gembiranya hati dengan pahitnya ketentuan Allah. Jadi berat ibadah bagi orang yang ridha, ia tidak merasa berat lagi. Ini tingkatan para aulia Allah. Jadi ibadah yang mereka kerjakan itu berangkat dari rasa syukur di dalam hati mereka. Dia di dalam perkataan apa? Ali Zainal Abidin, ibadatul mukhlisin, ibadatul syakirin. Ibadah orang yang ikhlas adalah ibadah orang yang berangkat dari rasa syukur di dalam hatinya. Bukan berangkat dari merasa berat dengan perintah Allah, bukan. Tetapi ibadahnya berangkat dari rasa syukurnya. Ibadatul syakirin, ibadatul mukhlisin. Ibadah orang yang syukur adalah ibadah orang yang ikhlas karena Allah. Ia menuntut ilmu murni rasa syukur atas nikmat Allah. Ia membaca Quran murni berangkat dari rasa syukurnya. Alhamdulillah masih disehatakan muntung oleh Allah. Lalu membaca Quran. Jadi himong membaca Quran dah. Nah ini yang ngarannya ridha nih. Ridha nih. Jadi sembahlah Tuhan dengan sifat ridha. Ini luar biasa sudah bila ulang duduk di makam ridha. Idza ahabballahu 'abdan ibtara fa in sabara istafa fa in radiya ijtabah. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah berikan ia bala dan musibah. Jadi bala dan musibah itu menurut Rasulullah berangkat dari hadrah mahabbah. Berangkat dari rasa cinta Tuhan lawan hamba, lalu diberi Tuhan musibah. Jadi musibah ini bagi orang yang faham, ini rasa cinta Tuhan lawan kita. Bukan atas kebencian Tuhan, tetapi atas dasar cinta Tuhan lawan Allah, lawan kita. Bah dalilnya, idza ahabballahu 'abdan ibtalah fa in sabara, ketika ia sabar, istafa, ia dijadikan hamba pilihan oleh Allah. Fa in radiya, jikalau ia ridha, ijtabah, ia diangkat waliyun min awliyaillah. Bila sudah duduk di ridha, wali dengarnya sudah. Iya, kita ini masih makam waluh, belum wali lagi. Iya, bila guru nom terus di hati. Sedikit guru nom di hati, sedikit sangkal di hati, sedikit protes lawan takdir Tuhan. Tapi kisah peragah jadi wali. Kisah ini mau dinang kayak wali, padahal hati mengguru nom terus.
Allah. Ridha itu kadada gurunuman di hatinya, sururul qalb bimururil qada. Kadada gurunuman di hati itu kadada. Luar biasa kurangnya di makam sinilah. Mudahan Allah dudukkan kita di makam ridha. Yang hati itu gembira ketika mendapatkan bala, gembira ketika menjalankan perintah Allah, gembira ketika meninggalkan larangan Allah. Kado gampang, kadada guru numan di hati itu kadada. Guru numan, guru paham ya kalau guru numan? Kalau guru duman, amun hanya ada. Kalau guntur itu apa? Guru duman lah lain. Kok kurang lebih ya? Guru numan di hati ini, ya Allah, mudahan dihilangkan di hati kita yang guru numan ini nah, yang menyanggah lawan takdir nih, menyanggah lawan takdir nih. Gawian Tuhan ditakuninya, gawian Tuhan ditakuninya. Padahal di dalam Al-Quran jelas la yus'alu amma yaf'al. Jangan ditanya apa yang diperbuat oleh Allah. Jangan ditakuni, jangan menyanggah gawian Tuhan. La yus'alu amma yaf'al. Tetapi yang dipertanyakan wahum yus'alun, yang ditakuni Tuhan itu gawian kita, lamin gawian sidin. Iya kah? Mun kita tuh lebih si bos. Gawian bos tuh jangan terlalu ditakuni. Kenapa bos pian jadi landong benar datang bongol benar sarah wajar bos, aku yang biasa perusahaan, aku yang biasa gawen ikam kan usah menakuni aku, kenapa aku landong, aku handak song kan landong aja ditakuni, yang ku takuni bila ikam landong hanya ku takuni. Ya kalau lah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Yang ditakuni itu gawian kita, itu kita lawan bos saja nenggai itu, apalagi lawan Tuhan. Orang yang menyanggah takdir Allah adalah orang yang menanyakan pekerjaan Tuhan. Seakan-akan ia tiada ridha dengan pekerjaan Tuhan. Ia tiada ridha dengan af'alnya Allah. Wal'iyadzu billah. Ini kita jaga di hati kita. Pokoknya bila yang terjadi di hati kita, ini sering sudah ulun sampaikan, pas bucur pian Tuhan yang sudah. Pas sudah. Berduit kah? Alhamdulillah pas sudah bian Tuhan. Kada berduit pas sudah bian Tuhan. Garing sip sudah. Ini gawian bian Tuhan. Bila gawian bian berarti af'al. Bila af'al ada hikmah. Bila hikmah berarti ini kebaikan bian. Habis kisah. Berarti sabarataan gawian Tuhan baik kan? Natijahnya nggak itu lah. Kesimpulannya sabaratan gawian Tuhan baik. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Gawian Tuhan itu baik berarti. Allah. Maka apabila engkau tidak mampu kada kawajuan yang ridha, yang tulus bujur di hati, nah yang gembira tuh menyembah Tuhan, maka terdapat kebaikan yang banyak dalam kesabaran apa yang tidak engkau sukai. Jadi duduk di sabar barang. Kada kawa duduk di ridha, di sabar barang. Apa makna sabar? Taraku syakwa li ghairillah. Ia tinggalkan keluh kesah kecuali kepada Allah. Jadi mun hendak curhat juga orang sabar nih, inya lawan Tuhan. Mun hendak curhat juga tuh, inya lawan Tuhan. Ia tinggalkan keluh kesah. Ia tinggalkan mengadu kepada makhluk. Sabar. Namun sabar tuh kasih tuh kamari ba adu, kasih tuh kamari ba kisah. Udah ini sabar aja. Tuh lain sabar ngarannya. Sampai ke status bekisah. Itu lain sabar ngarannya.
Jadi sabar kita ini dimontung bener aja. Iya. Fasabrun jamil, ujar Tuhan, sabar yang indah. Sabar itu indah. Iya. Jadi mun kita kada kawa duduk di ridha, maka paling kada kita duduk di sabar. Duduk di sabar. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Anallahu la ilaha illa ana, faman lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur li ni'mai wa lam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwai." Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka siapa yang tidak sabar atas cobaanku, tiada sabar atas bala dan musibah yang aku berikan, kata Allah, dan tidak mensyukuri atas nikmatku serta tidak menerima keputusanku, biarlah ia mencari Tuhan selain aku. Falyatlub rabban siwai. Kalau di dalam riwayat yang lain, falyattakhidh rabban siwai. Tuhan selain aku, ya Tuhan. Kira-kira adalah Tuhan selain Allah nah. Ada sebenarnya ini kalimat laknat Allah kepada orang yang sabar atas bala dan musibah, tiada syukur atas segala nikmat, dan tiada rida atas segala ketentuan Allah. Ini bentuk kalimat sindiran. Adalah Tuhan selain Allah lah. Iya. Kalau sebelumnya di dalam riwayat yang lain, falyakhruj min tahtas samai, keluar daripada langit bumi ya Tuhan. Kaulah kita keluar dari langit bumi. Ini kalimat yang kadang mungkin kita gawe. Artinya orang ini dilaknat Tuhan. Nyaman benar bang di kisah sabar, nyaman benar di kisah bang nyaman di gawe yang ngalih syukur. Nyaman di kisah ridha, tapi sulit untuk diamalkan. Orang tidak akan bisa sabar kecuali setelah ia berjumpa dengan musibah. Baru kesabarannya diuji oleh Allah. Baru diuji oleh Allah. Ada yang diuji oleh Allah dengan sakit. Ada yang diuji oleh Allah dengan urusan harta. Kada sing duitan. Ada yang diuji oleh Allah dengan dimusuhi oleh orang lain. Ada yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam bala dan musibah. Dan tujuan ujian tadi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Jika datang ujian itu merendahkan kita, dan Allah sangat mengetahui kemampuan hambanya. Jadi jangan takut ketika kita mendapatkan ujian dan musibah, kita pasti mampu untuk menghadapinya. Dan jangan pernah berputus asa. Allah sudah menjanjikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kadada ujian itu yang melebihi daripada batas kemampuan kita. Tapi seandainya ada keluar ucapan asa kada tahan undan naon ujian nijar, itu nafsu kita. Sedangkan Allah tetap memberikan kemampuan nawan kita. Dan setiap orang yang hidup di dunia pasti mendapatkan ujian dari Allah. Tidak ada orang yang lepas daripada bala dan musibah. Tidak. Termasuk ujian itu adalah nikmat. Jadi ujian ini ada dua, ada ujian bala dan musibah, ada ujian nikmat. Terlebih berat, maka ulama sufi mengatakan yang terlebih berat ketika ia diuji oleh Allah dengan kenikmatan.
daripada ketika ia diuji oleh Allah dengan bala dan musibah. Karena ketika kita diuji dengan bala dan musibah, kita sering kembali kepada Allah. Tapi ketika kita diuji dengan kenikmatan, kita sering lalai dengan Allah. Sampai di dalam Al-Quran menyebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit ujar Allah hamba-hambaku yang bersyukur atas nikmatku. Allah tidak menyebutkan wa qalilun min ibadiyas sabur. Yang sabar itu banyak saja, tapi yang syukur itu sedikit. Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil. Dan Allah jadikan kita di dalam golongan yang sedikit disambat Tuhan. Yang waja'alna apa wa qalilun min ibadiya syakur. Ya Rasulullah. Jadi kita itu mengkaji ilmu ma'rifah. Ilmu ma'rifah maksudnya ilmu hakikat dah. Kehabisan makam ya syukur dah. Jadi syukur nih bian a'lal maqamat, sepaling tinggi makam. Ada gampang bila orang sudah duduk di martabat syukur ini luar biasa. Makanya duduknya ikhlas ya syukur juga. Jadi kita ni kada pandai bersyukur. Ini yang menjadi hijab kita lawan Tuhan. Kita merasa diliputi dengan bala dan musibah padahal tidak. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah sempurnakan berbagai macam nikmatnya kepada kalian. Baik nikmat al-zahiriyah maupun nikmat batiniyah. Cuman kita ni kada bisa bersyukur, itu aja. Kada pandai memandang nikmat tu kada pandai. Kada pandai melihat hikmah. Lalu tumbuh di hati itu keluh kesah. Nya kada melihat hikmah tadi, kada melihat nikmat. Padahal nikmat Allah jauh lebih besar daripada musibah. Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung akan nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghinggakan akan nikmat Allah. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad, seharusnya kita itu duduk di makam syukur, bukan duduk di makam sabar. Ujar Sidin. Karena kita diliputi oleh Allah dengan berbagai macam nikmat. Bahkan satu bulu yang ada pada tubuh kita itu nikmat Allah. Satu bulu yang ada pada tubuh kita nikmat Allah. Apalagi orangnya pambuluan pada hulu, ipak nikmat seawakan. Alhamdulillah. Cuman kita tidak merasa bahwasanya bulu ini adalah nikmat Allah. Ini masalahnya. Kita ini kada pintar melihat nikmat. Maka balasannya apa? Ancaman Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bila sudah orang tu kufur lawan nikmat Allah, azabi lasyadid, azabku sungguh sangat pedih, azabku sungguh sangat pedih. Ya Rasulullah, jangan kufur kita lawan nikmat. Termasuk nikmat yang besar kuitan. Nikmat yang besar paguruan. Nikmat yang besar iman dan Islam. Ini yang menghijab kita, lalu kita kadang merasa nikmat, kadang merasa nikmat. Makanya inna azabi lasyadid nih. Lalu bila orang azabi lasyadid itu dipisahnya, lalu tak dipisah. Bila orang itulah kufur nikmat lawan diisi paguruan, lalu tuh dipisah Tuhan kena ini lawan gurunya. Itu pasti azab bila syadid.
Azab ila syadid. Ini abah guru bahari mengisahkan. Bila orang tuh kufur lawan peguruan, kufur itu artinya kada syukur lawan diisi guru tuh, itu dipisah Tuhan. Azabnya di situ kena. Ini janji Tuhan. Inna azabi, ini dasar otomatis terpisah seorang tuh, karenanya kufur. Dan kada kau diabai, berpisah sorongonan. Bila lawan kuitan itu kada merasa nikmat, terpisah. Terpisah. Berarti wala in kafartum inna azabi lasyadid. Hati-hati. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Pandai bersyukur. Sering-sering memandang nikmat. Ini yang diajarkan oleh Abah Guru dahulu. Rancaki Yasidin melihat nikmat Tuhan. Rancaki mangganang nikmat Allah. Bini nikmat Allah, anak nikmat Allah. Jangan dianggap musibah. Bila dianggap musibah ya kenapa lawan bini nya kada dianggap musibah. Anda saat janji Tuhan dasar begitu terus. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi bila ia bersyukur, wala in syakartum la azidannakum. Ya Rasulullah, azidannakum. Yang laki itu tambah sayang lawan bini, yang bini itu tambah sayang lawan laki. Allah tambahi nikmatnya. Yang murid itu tambah sayang lawan perguruan, yang guru itu tambah sayang lawan murid. Ini kenapa? Bersyukur tadi. La azidannakum. Harta bertambah, rizki batin bertambah. La azidannakum. Kita duduk di syukur itu. Kita jangan berkisah syukur, namun kada paham lawan syukur. Nikmat kita ini diliputi oleh Allah. Cuman kita terhijab. Ini hijab ini nanti. Apa hijab itu? Ya dosa kita. Yang maulah hijab di hati itu ya dosa kita nih. Semakin besar dosa kita, semakin terhijab di hati kita lawan Tuhan. Semakin kita jauh memandang akan nikmat Allah, ya kada melihat lagi nikmat, kada melihat lagi anugerah dan rahmat Allah. Ya Rasulullah, mudah Allah selamatkan kita lahir dan batin. Nah kemudian Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala berkata, bukanlah keridhaan itu apabila seseorang tidak merasakan cobaan. Jadi ridha itu duduknya di bala. Kada kawa undar ridha benar, rahatan berduit banyak. Ada pas gitu kata-katanya. Iya, asal ridha benar undar awak pina sehat, itu ridha ay berataan. Ujar Ali Ad-Daqqaq, Imam Ali Ad-Daqqaq ini seorang ulama sufiyah, ialah waliyun min awliyaillah. Tetapi keridhaan itu adalah apabila ia tidak menyanggah hukum dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridha itu yasidin ketika hatinya kada menyanggah lawan takdir Tuhan, kada menyanggah lawan keputusan Allah. Ujar Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, fal karamatul haqiqiyah, karamat yang bebujuran itu yasidin adalah tarkut tadbir wa tafwid li hukmillah. Karamat yang bebujuran itu adalah ia meninggalkan mengatur Allah dan ia berserah diri kepada Allah. Itu yang arti bakaramat. Kada yang kau berjalan di atas banyu itu bakaramat lain. Itu kada harat karamatnya. Yang kau terbang itu bakaramat lah kada harat. Karamat yang paling benar al-karamatul haqiqiyah. Karamat yang bujur adalah tarkut tadbir wa tafwid li hukmillah. Ia tinggalkan mengatur lawan Tuhan. Ada mau urusi gawian Tuhan tu ada mau urusi. Tarkut tadbir itu kada mau urusi gawian Tuhan. Nah itu maksudnya.
Yang diurusinya gawiannya nih bang. Apa gawian kita? Usaha tuh gawian kita. Tak? Ikhtiar itu gawian kita. Ibarat garing dah kita disuruh berobat tuh bang gawian kita. Bata tambah berikhtiar tuh gawian kita. Masalah sembuh atau kada sembuh tuh lain tugas kita. Itu ngarannya bila kita berobat memikirkan sembuh, ini tuh ngarannya masih tadbir. Itu ngarannya mengatur Tuhan. Jadi sembuh itu lain urusan kita, itu urusan Allah. Tugas kita berikhtiar. Makanya orang yang arif billah ketika ia berobat niatnya mengikuti Rasulullah dan mengharap akan ridhonya Allah. Karena Rasulullah ketika beliau sakit beliau berobat. Ketika Allah sembuhkan dengan sebab ikhtiarnya, ia tetap berpegang Allah yang menyembuhkanku, bukan ikhtiar. Bukan obat, bukan dokter, bukan herbal, tetapi fa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Ini tauhid kita. Ketika kita minum obat ternyata memang kada disembuhkan oleh Allah, maka dasar obat kada memberi bakas. Jadi kada ada sakit hatinya tuh, kada ada kecewa tuh, kada ada kecewa di hatinya. Tarkut tadbir tadi wa tafwid li hukmillah, dan ia berserah diri dengan seluruh hukum Allah. Mun kita melihat ada orang nang kayak ini, nah hatinya tuh diisi karamat yang luar biasa, melebihi dari jadi kita jangan tertipu melihat karamat yang menyalahi adat itu kada harap. Tukang sihir yang bisi, ada harat kada. Mun yang harat tuh bila melihat orang tuh nah hatinya ridha, diapai kah ridhanya? Ini yang harat. Ayo ini yang hendak menjadikan guru tuh nih, ini orangnya ridho orangnya. Bisi karamat yang bujur sudah sidin dari. Isi karamat yang asli sudah. Dan lain pemahaman kita mungkin kita ini karamat tuh orang yang kawa bila mengacak pasir jadi emas. Itu menurut kita tuh karamat tuh. Tidak. Karamat yang sebenarnya ketika hati kita ridha atas segala ketentuan Allah. Itu karamat yang asli. Kemudian diceritakan dari Syekh Afifuddin Az-Zahid, Syekh Afifuddin Az-Zahid, bahwa ketika ia berada di Mesir, ia mendengar tentang penyerbuan suku Tartar. Tartar Mongolia lah, Tartar yang terkenal dengan tentaranya itulah. Hampir kada ada kawa yang melawan tentara Tartar nih. Habis berataan di berantasnya. Jadi ketika beliau mendengar tentang penyerbuan suku Tartar ke Baghdad, bahkan suku Tartar ini sampai ke Indonesia lah. Bagian Mongolia itu menurut kabar adalah menurut kisah, tapi hebatnya kerajaan Majapahit waktu itu kawa mengantisipasi kaum Mongolia tadi. Harat Indonesia nih, negara yang lain ada tapi kawa, Majapahit kawa, ini ada Jakatingkir, ada lengkap, apalagi itu Sarabanya di situ lengkap, si buta dari Gua Hantu ada, Kapak Naga Geni masih berlaku waktu itu, ujar nengge itu tuh. Jadi kerajaan Majapahit itu kawa mengantisipasi serangan kaum Mongolia. Ujar juga bang ulun nih, gitu dah. Tapi negara-negara lain tuh hampir kada ada yang mampunya, habis dibantainya oleh kaum Tartar nih. Jadi ketika itu maka ia pun tidak bisa menerimanya dan berkata, jadi ada geretek di hati nih. Kenapa jadi Tuhan kayak itu dah? Itu bahkan di dalam cerita inilah yang belum dapat di kitab yang lain.
Waktu itu orang Islam itu kada kau menjajak tanah kecuali mayat orang Islam. Saking banyaknya yang dibunuh oleh kaum Tartar nih. Menjajak tanah ini kada kau sasak lawan mayat orang Islam. Lalu bergeretek di hati, bergeretek di hati, wahai Tuhan, bagaimana bisa terjadi kehancuran ini? Nangkaya pan, nangkaya ini pian ya Allah, maka ini hamba pian, orang yang beriman lawan pian, orang yang tunduk lawan aturan pian. Nangkaya pan, nangkaya ini kalah orang Islam. Kayak di Palestina sekarang ini nah. Jadi kita mun kawan jangan masalah takdir Tuhan tuh yang dibahas ya. Yang kita lakukan itu kepedulian kita kepada mereka. Jadi jangan disamat ya Allah, pian ini terlalu benar. Palestina tuh orang baik, orang Islam, kenapa pian takdir? Kada boleh gitu. Itu kada boleh. Itu ngarannya menyanggah takdir. Itu ngarannya menakuni gawian Tuhan. Menakuni gawian Tuhan. Jadi Sidin berpandir, wahai Tuhan, bagaimana bisa terjadi kehancuran ini sedangkan di antara mereka terdapat anak-anak dan orang-orang yang tidak berdosa, kakanakan matian, bebinian matian, orang tua matian gara-gara kaum Tartar ini. Maka sebaratan orang beriman, orang Islam waktu itu karena di Baghdad kan. Di Baghdad ini bilang orang Islam, ya habis beradahan. Kemudian ia bermimpi melihat seorang laki-laki yang di tangannya terdapat sebuah kitab. Jadi imbah bepandir nangge itu, Sidin bermimpi dengan seorang laki-laki yang di tangannya terdapat sebuah kitab. Ada tulisan, bertuliskan 2 bait syair. Nah ini 2 baitnya ini yang luar biasa. Jadi apa tulisannya? Tinggalkan sanggahan itu. Kalau bahasa Arabnya da'il i'tirad. Ulun hafal syairnya. Da'il i'tirad famal amru lak wal hukmu fi harakatil falak. La tas'alillah an fi'lih faman khada lujjatal bahri halak. Mulai pondokan ulun hafal dalilnya nih, syairnya nih. Allah. Itu di dalam tulisan Arabnya itu aslinya cuman sini kan terjemahnya. Tinggalkan sanggahan itu, da'il i'tirad, tinggalkan ma'itirat lawan gawian Tuhan. Ma'itirat Sidin, ada i'tirad di hati Sidin lah. Mun kita nih kada kaitiratan sudah. Kada kaitiratan. Aduh sedih kisah mun kita nih hipak i'tirad sudah lawan Tuhan lah. Inya kada melihat tadi bang, inya orang i'tirad tadi kada terlihat hikmah, kada terlihat nikmat, itu tuh lalu i'tirad. Jika melihat nikmat bang, kada mau bang orang i'tirad lah, ya kalau lah orang turahatan di dalam nikmat mau lah i'tirad. Ya Allah kenapa jadi ulun ini banyak banget berduit kan bongol tuh ngarannya. Kada japang orang di dalam nikmat itu ma'itirat, ya kan? Orang yang ma'itirat ketika ia merasa di dalam bala, gitu tuh. Lalu timbul i'tirat. Amun di dalam nikmat kada ada i'tirat. Nah, kenapa jadi ada i'tirat? Karena kita kada melihat bala itu mengandung hikmah dan kebaikan Allah. Lalu timbul i'tirat. Kada ada pernah terjadi, kada pernah ulun mendengar orang ya Allah, ulun sedih banget kenapa jadi sehat terus hari-hari. Asa bungol banget mendengar. Ada suah mendengar ulun nah. Kita ni sedih ni hari-hari bilang gering, bah anu babisol, bah anu sakit kepala, bah anu pinggang marinyot. Sehat-sehat 1,5 hari, gigi ulang sakit. Kenapa Tuhan ini ulun bilang gering aja terus ngaran nggak ketinggian aksara, lalu ngaran aja disalahkan. Ya Tuhan guru asa baik benar ngaran ikam ne, macam-macam disalahkan. Ya Rasulullah, kuncinya satu aja, ridha. Itu aja, kuncinya satu aja, ridha. Tinggalkan sanggahan karena kejadian itu bukan urusan engkau. Famal amrulak. Ini lain urusan nyawa. Dan janganlah menghakimi tentang gerakan-gerakan falak. Falal hukmu fi harakatil falak.
Itu kalau bahasa Arabnya. Jangan ikam mengurusi yang terjadi di alam semesta ini urusan Tuhan. Falak itu ya. Falak itu yang alam semesta lah. Jangan engkau tanyakan kepada Allah tentang perbuatannya. La tas'alillah an fi'lih. Jangan ikam bertakun lawan gawian Tuhan. Jangan ditakuni perbuatannya. Maka siapa yang memasuki gelombang laut, ia pun akan binasa. Faman khada lujjatal bahri halak. Siapa yang memasuki gelombang laut, dasar lautan, maka ia akan binasa. Jadi mun di hati kita ini katuju ma'tirat lawan gawian Tuhan, maka yang terjadi adalah kebinasaan lawan kita. Hujan, gurunuman, hujan saja hari-hari jar. Dipanasakan Tuhan, umajar bilang, banget hari ini jar. Bina antara hujan lawan panas, asapina marap dingin jar bila hawa nang kayak ini kan serba salah. Ya Tuhan apa lagi yang ku gawe? Panas nyawa menyambat, hujan nyawa menyambat. Panas hujan dipadahkan menggaringakan bulang. Salju makinnya ay banget lelo. Kada ada yang cocoknya. La tas'alillah an fi'lih. Jangan menakuni gawian Tuhan. Jangan menakuni gawian Tuhan. Minimal ketika kita mendapatkan musibah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, duduk di sabar. Minimal tak? Duduk di sabar. Sudah jangan gerunom hadi. La tukathir hammak ma qaddir yakun. La tukathir hammak ma qaddir yakun. Jangan kalian memperbanyak duka cita. Jangan memperbanyak keluh kesah. Apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Kita nih bilang sarabas salah. Apa aja salah. Disugihakan salah juga. Mau. Jarang undani mau urusi bilang barang kebanyakan. Kada diisi barang. Salah juga. Ya bagalah saya kada dajar. Sarabas salah antara miskin lawan sugih. Gurunuman juga. Jaka unda jadi di Haji Isamnya tenyaman juga sedikit jar. Jadi akan Tuhan Haji Isam tapi penjual harang. Orang kan penjual batu bara. Larang. Ada cocok pulang kan ada yang cocoknya kita nih ya Allah ya Rasulullah yuk itu dosa kita nah. Ya kita nih sadar seorang kita sadari kita nih bilang hampir ketujuh i'tirat lawan gawian Tuhan nah. Apabila lagi gembiranya hati, apabila lagi himongnya hati, hidup jaka imbah mati bang hidup pulang bah mati hidup pulang masih nyaman sakit hati batu gembira pulang sakit hati kada hidupnya sekali aja bila kita bawa sakit hati ya mati jadi hantu. Orang mati sakit hati itu jadi hantu akhirnya ya kita bawa gembiranya sudah apapun yang terjadi bawa himong ya. Sangka baik lawan Allah, sangka baik lawan hamba-hamba Allah. Mudahan kawan gitu nah mengumpati guru-guru kita, mengumpati orang-orang saleh. Itu akhlak nangga itu gawian para aulia Allah, gawian orang-orang saleh. Yang kedelapan senantiasa berzikir dengan lisan dan hati. Jadi adab kita lawan Allah nih Yasidin salah satunya lagi katuju berzikir lisanan wa qalban. Hatinya lawan lisannya. Jadi kada yang lisan benar jatuhlah, tapi hatinya pun juga katuju berzikir lawan Allah. Makanya ada zikir sir, ada zikir hati, zikir rahasia. Nah ini berbagai macam ulama mengartikan zikir sir. Jadi ada sebagian ulama yang memahami zikir sir itu adalah muraqabah, musyahadah, termasuk tafakkur, itu termasuk zikir sir. Ada yang menetapkan zikir sir itu yaitu Allah di dalam hati kita. Sambat aja Allah, Allah, Allah itu zikir sir juga. Tapi mau kita membahas masalah zikir ini panjang lebar. Zikir ini ada macam-macam. Ada zikir jantung ada. Zikir jantung itu ada.
Iya, ada zikir darah, ada zikir urat nadi, zikir urat nadi. Jadi bepicik nangga itu nama zikirnya. Nah, disambat di hati. Ulun kada hafal yang betakan zikirnya apa? Karena ada lagi rahasia. Hilang ngarannya rahasia. Ada zikir itu. Nah, Allah ada zikirnya. Bahari kami diijazahkan oleh guru kami itulah mun kawasidin setiap malam Jumat itu 100 kali zikir urat nadi itu. Dari bejapa bila orang yang terbiasa sudah kada bejapayan lagi. Ini urat nadi itu mun kita menahan napas terasa terasa asal napas ditahan. Bapak juga menjelaskan ulun kada menjawab kada memadahkan juga zikirnya. Aduh segini. Kalau zikir nafas kan masyhur aja, zikir nafas tuh. Ada zikir syariat, ada zikir tariqat, ada zikir haqiqat. Nah ini dibanyaki bagi orang yang permulaan menuju kepada hadratnya Allah, zikir lisan yang dibanyaki. Dalilnya fadhkuruni adzkurkum. Sebutlah oleh kalian akan aku kata Tuhan. Fadhkuruni, sebut aku. Adzkurkum, aku yang akan menyebut kalian. Jadi banyak zikir lisan itu kalau orang-orang yang mubtadi nih pemula. Zikir lisan itu dibanyaki. Anak la ilaha illallah ka, Allah Allah ka, hu dan mun kawa memang ada ijazah dari gurunya. Ada ijazah dari gurunya. Ada yang asal unda sama malakan la ilaha illallah ini 10.000 ada ijazah dari gurunya. Yang bagus itu yang ulun dapat ijazah dari guru ulun. Nah ini sedang jadi mun kawa tulah diamalkan habis sembahyang 5 waktu. Ini ulun ijazahkan di sini. Ini kalau di dalam tarekat namanya tarekat Aidarusiyah. Tarekat Aidarusiyah. Tapi yang ulun ijazahkan ini bukan tarekatnya tapi zikirnya. Jadi la ilaha illallah la ilaha illallah 12 kali. Jadi senapas tuh la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Jumlahnya 12 kali. Jadi kan mau diulang itu 24 kali kalau lah jadinya. Tapi karena dihitung senapas jadi 12 kali. Kemudian Allahu Allah Allahu Allah senapas juga Allahu Allah senapas Allahu Allah senapas. Ada tuh rahasianya nafas ini beradaan 12 kali juga. Kemudian hu senapas hu senapas hu 12 kali diulang. Nah atas 3 zikir ini ajastukum ulun ijazahkan lawan biyan beradaan. Dan kau mengamalkan 3 macam ini mun istiqamah biar luar biasa. La ilaha illallah 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 hanya ditutup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah ajastukum. Kada kawan
setiap habis 5 waktu sekali sehari barang. Kadang kawaju tuh habis zuhur udah sesibuk pan aja habis asar gitu sudah habis maghrib kah. Kadang kawaju ulun habis maghrib ya habis isya kah. Isya ulun ngantuk pan juga ulun bisa guring juga langsung barang habis subuh kah. Habis subuh kan tidak tampar jadi gitu. Nggak kebanyakan alasan. Nih yang nyaman iya juga lain guru kan yang nyaman. Pian tuh bajikir ulun kayak nyaman pian yang nyaman yang bersih hati siapa pian juga itu kalau Habib Umar bin Hafidh sidin setiap hari setiap 5 waktu itu la ilaha illallahnya itu 12.000 bukan 12 kali Allahu Allahnya itu 12.000 huhunya 12.000 zuhurnya seperti itu asarnya seperti itu maghrib isya dan subuhnya itu zikir Habib Umar bin Hafidh ini yang ulun dapatkan dari murid beliau. Kada gampang kita 12 kali aja bilang sangat ibadah amalkan sidin 12.000 kita memikirkan aja sepusang itu belum tegawi itu hanya memikirkan tuh mau kepala sudah ya Allah ayo perbanyak zikrullah termasuk daripada zikrullah adalah salawat kepada Rasulullah. Kenapa jadi salawat? Karena nama Rasulullah itu Sayyiduna Zikrullah. Jadi Nabi itu diisi ngaran Sayyiduna Zikrullah. Jadi mun kita membaca salawat itu sama membaca zikir lawan Allah sama. Hebatnya Rasulullah ngaran sidin. Coba buka di Dalailul Khairat Sayyiduna Zikrullah. Karena Allah pernah mengatakan kepada Rasulullah ya Muhammad man dzakaraka faqad dzakarani wahai Muhammad siapa yang menyebut lawan ikam maka sungguh ia sudah berzikir lawan aku kata Allah. Jadi mun hundang hendak jalan salawat kalau zikir itu ada khususiyah mun gawa ini ada guru yang mengijazahkan. Tapi mun salawat itu kada beijazahan soh saja. Hendak pian 10.000 kah sehari salawat kada masalah. Karena ijazahnya langsung Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman sallu ijazahnya langsung datang Tuhan. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat itu syekhun man la syeikhalah. Salawat itu ujar ulama adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Guru bagi orang yang tidak punya guru. Itu salawat. Asal bujur akan bacaannya kada salamamat jadi ulun gure tambus dia 20 hari cuman salamamat salah amat modanya kalau dia orang sallallahu alaihi Muhammad nya kada salamamat ya. Ada juga yang bujur bacaannya nah biar tasbih picik sallallahu alaihi bercampur bepandir ambil bepandir batu sallallahu pas tengah hari melihat tulisan 17 kali aja mau lebih isukan sampai tengah hari tak banyak bepandirnya pada bersalawat tapi bujur nahap Nabi bilang tak banyak bepandirnya ya Allah ya Rasulullah. Yang ke-9 wallahu a'lam bis-shawab ampun maaf minta ridha minta hadal dunia akhirat al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina